Dan informasi kepada Bapak bahwa berdasarkan evaluasi kinerja kami di seluruh PT di Jogja Kabupaten Kota, kita menempati urutan ke-6 di kondisi bulan September. Saya perlu sampaikan juga kepada Bapak bahwa saya di sini juga baru 2 bulan, PMT 1 September dan berlangsung sudah 2 bulan 11 hari, 2 bulan 11 hari di sini. Adapun upaya-upaya dalam rangka meningkatkan PAD dan dari sisi penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang pertama perlu disampaikan kepada Bapak, posisi tunggakan terakhir kita punya di Kabupaten Sumba Timur ini ada kurang lebih sekitar 18.000 tunggakan. Seluruh Kabupaten Sumba Timur posisi Oktober ada sekitar 18.372 unit, itu baik kendaraan roda 2 dan roda 4, itu yang tersebar hampir di seluruh kecamatan dan desa seperti itu. Dan yang paling terbanyak di Sumba Timur adalah di dalam kecamatan Kota Bengkulu ini, kurang lebih hampir setengah bagian adalah 7.294 tunggakan. Luar biasa nih. Sumba Timur tetap dalam kotanya kategori masyarakatnya menengah ke atas dengan tingkat pendidikan baik, tetapi masih belum sadar taat pajak. Ini menjadi kendala. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada masyarakat yang ada di desa, ada di kecamatan, kalau masyarakat kelas menengah dan sampai di atas itu belum sadar dan paham. Malahan yang kami ketemukan adalah pemilik kendaraan, para pengusaha yang sesungguhnya mereka adalah menjadi contoh dan teladan untuk bagaimana meningkatkan PAD. Sepertinya mereka itu tak usah kita kasih tahu lagi, tak usah disampaikan lagi, tetapi ada di mereka yang menjadi kunci utama tunggakan kendaraan. Karena pemilik kendaraan yang paling terbanyak ya kita mau katakan, kalau masyarakat ya paling 1-2 saja. Tetapi para pengusaha dan pejabat ini 1-2-3 pasti, itu sudah pasti. Yang berikutnya lagi bahwa dari tunggakan permasalahan yang dihadapi ini, kami ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Ini yang perlu sampaikan kepada Bapak. Saya menggunakan pengalaman yang saya pernah di Kabupaten Melaka selaku KPU, dan kita mencoba dengan pola jemput, pola pelayanan, ada namanya Jempola. Ya, Jempola ini kita lakukan kegiatan, kita hadir di masyarakat dari rumah ke rumah, dari kelurahan dan desa masing-masing. Kita berdasarkan data yang ada pada kita langsung menuju ke orangnya dan terus menyampaikan edukasi, terus lakukan pendekatan untuk segera melakukan proses penanganan. Yang kedua, inovasi yang kami lakukan adalah namanya samsat pasar. Kami hadir di pasar di dalam kota ini ada 2 pasar. Pasar besar adalah pasar Matawai dan pasar Kamba Jawa. Itu selalu hadir di pasar dalam rangka mendekatkan langsung kepada masyarakat guna menghemat waktunya. Bukan masyarakat tidak mau bayar, tetapi keterbatasan waktu. Ternyata kami lakukan, malah masyarakat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ini kebanyakan kalau di pasar Matawai, Pak Amang minta maaf, itu kita perlu sumbat semua. Itu kita perlu sumbat semua, dan mereka kalau Bapak bisa nonton, kalau Bapak berkenan nonton di kami di YouTube channel UPTP dan NDT, itu ada ibu satu mengatakan terima kasih Samsat Kabupaten Sumba Timur bahwa sudah mendekati pelayanan kami, sehingga kami tidak perlu harus hanya membayar pajak saja, kami tinggalkan barang dagangan kami di sini. Itu ini apresiasi masyarakat yang itu. Yang berikutnya lagi, selain Jempola, kami juga lakukan pelayanan samsat keliling di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
berdasarkan jumlah potensi tunggakan dan juga potensi kendaraan yang terbanyak. Itu ada di Kecamatan Melolo dan Kecamatan Umalulu. Secara jumlah potensinya banyak dan kita sudah menjadwalkan kegiatan pelayanan itu setiap hari pasar. Yaitu kalau di Lewa itu setiap hari Selasa berkenan dengan pasar Lewa setiap Selasa. Dan kami kolaborasi bersama dengan berbagai kecamatan dan polsek. Dan lokasi pelayanannya itu ada di Polsek Lewa. Dan itu Kapolsek Lewa sangat mengapresiasi dan mendukung kami. Dibuktikan dengan setiap kali kegiatan samping ada di Lewa maupun di Kecamatan Melolo, penerimaan di atas 22 juta. 3 hari pelayanan atau setiap hari pasar itu selalu ada progres penerimaan terbaik. Dari hasil penerimaan itu kita melihat dan mengevaluasi bahwa sesungguhnya masyarakat kita butuh namanya pelayanan modern. Tidak perlu jauh lagi, lebih bagus sumber air lebih dekat lebih bagus. Dan itu memang kami lakukan di lapangan samping. Terus yang berikutnya ada namanya program kami namanya KIE, Komunikasi Edukasi dan Informasi. Komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sadar, taat berlalu lintas, manfaat dari SWKDL itu kami kolaborasi bersama dengan Satlantas Polres Timur dan juga dari Jasa Harga. Nanti Ibu kasih penonton untuk memanggil Jasa Harga. Kami kerjasama dengan mereka dan kami sudah lakukan di beberapa tempat titik di dalam kota ini di kelurahan Kambala dengan total tunggakan sekitar 1.300 di dalam satu kelurahan. Disusul dengan kelurahan Matawai. Kelurahan Matawai itu dengan total tunggakan sekitar 1.600. Dan kami lakukan, dan tidak semua, karena kondisi pandemi kami hadirkan ketua RT, RW-nya dan tokoh masyarakat. Mereka menjadi penyambung di lidah untuk menyadarkan masyarakat di dalam kota ini. Jadi, data kami sertakan di seluruh RT, data per EDES by name itu per RT. Jadi bukan data secara keseluruhan, jadi per RT. Sehingga tanggung jawab kita memberikan tanggung jawab kepada para RT dan ketua RW untuk melakukan advokasi kepada masyarakat pemilik kendaraan atau saudara. Baik, kita juga lakukan kemarin yang terakhir di tanggal 2 kemarin kita lakukan sosialisasi KI program KI di Kelurahan Tambah Jawa yang dihadiri oleh Bupati, di Matawai juga dihadiri Bupati yang dilatih oleh asisten di Bupati. Dan kita juga terakhir diminta oleh Pak Asisten pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk bukan saja kepada masyarakat tetapi memberikan KY sadar pajak kepada para pimpinan OPD. Kita langsung Jumat yang lalu tanggal 4-nya itu kami hadir di aula kantor Bupati di hadapan para pimpinan OPD seluruh Kabupaten Sukabumi Timur dan seluruh ASN memberikan KY tanpa sadar yang melibatkan Polres Satlantas dari PANIT dan juga dari Jasa Harga. Kenapa tempat item ini kami selalu gabung dan kolaborasikan? Mengingat pertama Bank NTT pembayaran melalui online payment bank itu pelayanan sudah dilakukan sudah 2 tahun terakhir, tetapi animo masyarakat untuk memanfaatkan payment bank itu masih rendah. Sesungguhnya itu manfaatnya bagus sekali kepada para ASN yang atau masyarakat dengan tidak kesibukan nanti, sehingga dia membayar untuk seperti biji jagung saja, dia bayar ke bawah itu kita selesaikan. Dan itu masih rendah di Kabupaten Sukabumi. Bahkan di NTT setiap hari kami pantau dari laporan pembayaran melalui payment bank itu rendah sekali. Ini perlu gencar sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu digitalisasi yang sudah disiapkan. Yang berikutnya juga kita dengan pihak Jasa Harga berkenaan dengan alur ketika ada terjadi namanya kecelakaan
atau terjadi sesuatu yang menimpa terhadap para pemilik kendaraan bermotor, alurnya kemana, maka masyarakat harus diedukasi. Terus dengan teman-teman dari jasa raja tentang manfaat berdokumen kendaraan, tertib berlalu lintas. Karena kita berusaha untuk mencerdaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sadar, taat pada kendaraan bermotor, taat berlalu lintas, taat berdokumen kendaraan, tahu manfaatnya, apa ya manfaat kalau baik. Jadi itu yang tujuan kita kalau kita lakukan namanya program KRL. Masyarakat tidak sekedar dia hanya membayar pajak karena keterpaksa, tetapi karena dia membayar pajak karena dia sadar bahwa manfaat dari membayar pajak adalah membangun kontribusi secara tidak langsung membangun. Manfaat kita membayar pajak adalah program KRL. Masyarakat tidak sekedar dia hanya membayar pajak karena keterpaksa, tetapi karena dia membayar pajak karena dia sadar bahwa manfaat dari membayar pajak adalah membangun kontribusi secara tidak langsung membangun. Manfaat kita membayar pajak adalah ketika ada kecelakaan, ada negara hadir dan melalui jaminan SPP. Itu yang kita selalu berharapkan. Selain kita selalu gelora dan itu, kita juga setiap terus secara menerus dengan harmoni dengan kebodahan melakukan himbauan melalui himbauan. Itu kemarin dengan teks amnesti itu kami sudah lakukan, orang lain belum lakukan, kami bulan tanggal berapa ya? Tanggal 7 pemberlakuan kemarin. Kami di pos tanggal 2 hari Sabtu pun kami mengenakan pakaian adat teman-teman bagi stiker brosur dan antar surat sembako. Dengan adanya kami mendorong progres penerimaan beberapa hari terakhir ini masyarakat. Selain itu juga kami selalu menggelorakan kepada masyarakat Sumba Timur dengan keterbatasan kami ini bahwa marilah kita membangun Kabupaten Sumba Timur, membangun EDPI dengan kendaraan kita yang sudah berkenal. Itu kita selalu mendengungkan di telinga-telinga masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang saat ini di banyak itu hampir dia kuota lebih banyak dari kendaraan yang berparkir. Plat DK, plat Bali, plat Surabaya di sini lebih banyak. Kita selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa bangga dengan kendaraan kita sendiri yang sudah berpengalaman. Bangga dengan kendaraan kita sendiri yang sadar datang pagi. Bangga dengan kendaraan kita sendiri ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya mengenakan itu kita selalu keluar. Lebih lengkap kami punya YouTube di channel PT Beda itu di dalam situ kami selalu itu realita nyata bukan rekayasa. Ini inovasi terobosan yang kami lakukan. Kami butuh nasihat dari Bapak. Kami butuh dukungan dari Bapak untuk bagaimana supaya kami punya biar jadi lebih cepat. Kami yakin, percaya, tetap harus yakin bahwa dari target 31 M 600 sekian itu bahwa kita harus terus target itu. Kalau mengatakan saya tidak bisa itu orang tidak optimis. Hidup itu harus optimis. Kami tetap optimis bahwa kami bisa. Dan ini dengan tren-tren penerimaan sekarang ini sesungguhnya Bapak, minta maaf kami hari ini harus sebenarnya hadir di masyarakat yang sudah dijadwalkan kegiatan kami di Kecamatan Umahir. Samping kami juga masyarakat lagi tunggu di Kelurahan Kemalapan, di ada sana juga bisa. Jadi kami selalu temukan, kami pasang tua besar, kayak kami belajar dari ilmu tua masjid. Karena tua masjid itu selalu setiap pagi membangun orang. Kami juga mencoba menggunakan ilmu itu bahwa tua masjid bisa, kenapa Samsat Kabupaten Sumba Timur tidak bisa. Kami pakai tua besar kami pun. Nanti saja Bapak yang kami sampaikan, kami butuh dukung.